Kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Dan kami tahu Engkau memberkati kami sepanjang tahun ini, lebih dari yang kami duga, dan kami percaya kami akan ambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami tahu hidup kami berbuah lebih lebat dari tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, Mazmur 23 merupakan kenyataan dalam hidup kami. Engkau gembala kami yang baik, kami tidak akan pernah kekurangan. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau, dan Engkau memberi kami akan air yang tenang, yang segar, yang menyegarkan jiwa kami. Kami tahu kami tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami. Karena sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Bahkan Kau sediakan hidangan buat lawan kami di hadapan lawan-lawan kami. Dan kami tahu kebajikan, kemurahan belaka akan terus mengikuti kami seumur hidup kami. Sampai kami tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami tahu terjadi tahun ini. Dan Engkau membuktikan kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sampaikan pesan-Mu, berikan blessing-Mu buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan bicara kuat, memberikan guidance yang ajaib buat setiap kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Semua kita yang siap terima berkat-Nya dan jadi berkat berkata, amin. Sebelum saya sampaikan pesan Tuhan, saya mau cek dulu siapa yang pada waktu acara Desember Anda sudah mendapatkan tongkat masing-masing waktu dibagikan. Tolong angkat tangan. Oke. Izinkan saya ingin periksa satu persatu supaya Anda jelas sekali. Siapa yang dapat tongkat keintiman? Boleh angkat tangan, tongkat keintiman. Enggak ada? Tongkat, lambaikan tangan kalau ada tongkat keintiman. Wow, alright, saudara perlu intim dengan Tuhan sebetulnya. Yang kedua, siapa yang dapat tongkat imam? Coba angkat tangan. Lambaikan tangan saudara supaya saya lebih jelas. Oke, Anda yang dapat tongkat imam, Anda punya tugas mendoakan bangsa ini. Kalau sampai Indonesia bangkrut karena imam-imam tidak berdoa dengan baik. Siapa yang dapat tongkat penakluk dunia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Lambaikan tangan saudara. Tongkat penakluk dunia. Anda punya tugas untuk merebut kekayaan dunia buat gerejanya, buat milik Tuhan. Siapa yang dapat tongkat pengajar? Coba angkat tangan. Oke, tongkat pengajar, jadikan semua bangsa muridku. Anda belajar memberkati, memuridkan orang. Siapa yang dapat tongkat kemuliaan? Angkat tangan, tongkat kemuliaan. Oke, ada perkataan di balik penderitaan ada kemuliaan besar. Jadi saudara mesti belajar untuk bertahan dan setia dan melewati segala sesuatunya. Siapa yang dapat tongkat perjanjian? Lambaikan tangan, tongkat perjanjian. Ada sebuah kata yang salah, ada yang bingung, semua anak jadi kenyataan, bukan semua firman jadi kenyataan, tapi anakmu juga akan jadi kenyataan, saudara. Siapa yang dapat tongkat nabi? Angkat tangan. Nabi sedikit ya, oke. Sampaikan suara dan hati Tuhan. Siapa yang dapat tongkat terobosan? Angkat tangan, tongkat terobosan. Ada sedikit beberapa orang ya. Siapa yang dapat tongkat terobosan? Itu tidak ada pintu yang tidak terbuka untukmu. Siapa yang dapat tongkat kemenangan? Tongkat kemenangan. Oke, ada perkataan tidak ada yang tahan menghadapimu. Saya harap bukan tetangga atau mertuamu yang tidak tahan menghadapi saudara, tapi kuasa gelap maksudnya yang tidak tahan. Siapa yang dapat tongkat Elia? Angkat tangan, tongkat Elia. Tongkat Elia, api pertobatan Tuhan itu menyala. Siapa dapat tongkat Paulus? Angkat tangan, tongkat Paulus. Alright, tongkat Paulus itu Anda menjungkir balikkan dunia. Tongkat Yosua, siapa yang dapat tongkat Yosua? Angkat tangan tinggi-tinggi yang dapat tongkat Yosua. Itu engkaulah yang menduduki negeri ini. Siapa yang dapat tongkat Musa? Angkat tangan, tongkat Musa. Perkataannya sama, tidak ada yang tahan menghadapimu. Siapa yang dapat tongkat penginjil? Angkat tangan, tongkat penginjil. Alright, engkau punya tugas kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Cepat-cepat berangkat ke Papua, karena itu bagian dari ujung dunia. Dan kadang-kadang ujung duniamu itu tetanggamu persis, saudara. Paling susah diinjili.
Lalu kemudian siapa yang dapat tongkat gembala? Angkat tangan tongkat gembala. Ada tugas buat saudara, beri mereka makan. Wah, padahal saya kepengen makan, Pak Nono, beri mereka makan dulu. Siapa yang dapat tongkat rasul? Angkat tangan tongkat rasul. Ada perkataan bagus, mujizat ada di tanganmu. Yang percaya katakan amin. Siapa yang punya tongkat otoritas? Angkat tangan tongkat otoritas. Ada perkataan pimpin bangsa sampai pada kemuliaan. Siapa yang dapat tongkat Esther? Angkat tangan. Tinggi-tinggi tongkat Esther. Yang laki yang dapat tongkat Esther, angkat tangan. Oke, Anda satu grup dengan Pak Hasto. Pak Yusak mengganti namanya, tapi jangan disebutkan di sini, tidak enak. Siapa yang dapat, itu tongkat Esther itu bagus, kutuk jadi berkat, kutuk jadi berkat. Siapa yang dapat tongkat kepemimpinan? Wow, di tanganmu semua jadi lebih baik. Sekali lagi, siapa yang dapat tongkat kepemimpinan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, di tanganmu semua jadi lebih baik. Siapa yang dapat tongkat Daud? Angkat tangan tongkat Daud. Oke, hati yang melekat dan bawa perkenan Tuhan. Terakhir, siapa yang dapat tongkat Elisa? Ajari bangsa berjalan dengan Tuhan dalam kemenangan. Alright, sekali hanya mau cek aja. Saudara sekalian, hari ini mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Dan beberapa hari yang lalu kami berdoa sama-sama di Bandung. Dan Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa Dia berkata dampingi jemaat menghadapi dan masuk tahun ini. Nah, kenapa tadi saya minta Anda periksa tentang tongkat-tongkat saudara? Minggu ini pengakuan imanmu adalah ucapkan kalimat yang ada pada tongkat itu. Kalau Anda punya tongkat rasul, katakan mujizat di tangan saya. Anda ucapkan perkataan itu dan Anda terus ucapkan untuk mengawal setiap janji Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita. Nah, bagian dari apa yang sebenarnya akan dibuat adalah secara berkala. Kalau ada pesan Tuhan yang memberikan kekuatan atau apapun, saya akan sampaikan lewat SMS dari nomor itu. Tolong kalau Anda jemaat dan saudara belum masukkan nomor handphone Anda, atau saudara tidak mengupdate nomornya, tolong diberitahu. Kalau Anda ganti nomor tidak diberitahu, kami tidak maha tahu sehingga otomatis akan diupdate. Jadi tolong itu diperhatikan. Tapi bagian daripada apa yang Tuhan perintahkan juga adalah, saya tahu akan sangat meletihkan, tapi Dia berkata penting nak anak-anakku terima itu. Sehingga nanti selesai saya sampaikan firman, saya mau tumpangi tangan Anda satu persatu. Buat yang mau saja, kalau Bapak saya udah nggak mau lah, saya mau pulang, fine, tidak masalah. Meringankan beban saya. Dan saudara ngerti sekian ribu orang saya kerjakan sendiri, saya tidak lagi cari penyakit dan tidak lagi cari kesibukan dan tidak cari tukang pijet untuk membuat ini semua. Tapi saya dengerin Tuhan ngomong jelas sekali, blessing mereka. Seringkali buat beberapa orang itu it means nothing, apa artinya itu? Tapi kalau Anda bisa lihat, apa yang sebetulnya Anda bisa lihat, sebetulnya itu anugerah kekuatan Tuhan luar biasa. Kemarin saya terharu sekali, saya buat dengan anak-anak youth kita, cukup banyak juga dan cukup lama. Tapi saya mau berkata, saya ketika mereka maju satu persatu, saya kaget sekali, saya lihat, saya bilang bagaimana Tuhan memberikan berkatnya. Dan banyak orang tidak pernah mengerti untuk apa semuanya itu. Memang Anda mungkin tidak akan terasa apa-apa, tapi dari akibatnya nanti Anda akan mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. So hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan, dengarkan baik-baik, ini kami dapatkan waktu doa di Lembang, dan saya mau sampaikan sebagai pesan Tuhan. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7. Saya akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uziah Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabiil sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara, kalau Anda memperhatikan akan nubuatan ini, sebenarnya ada beberapa indikasi yang harusnya kita pahami. Seringkali kalau Tuhan itu sayang dengan kita, maka tanda cintanya itu dia wujudkan dengan dia panggil akan nama kita. Sebaliknya, Tuhan seringkali panggil kita dengan istilah yang berbeda ketika dia menunjukkan akan kemarahannya. Ada orang bernama Pekah, Raja Israel, dan Tuhan tidak pernah menyebut akan namanya. Dia berkata dia itu anak Remalia, karena memang bapaknya bernama Remalia. Nah, ungkapan ini beberapa kali Tuhan berkata, Efraim dengan anak Remalia, Efraim dengan anak Remalia. Saya coba teliti siapa sebetulnya Pekah, anak Remalia ini. Ternyata dia ini dulu adalah seorang perwira, jenderal dari Raja Israel yang bernama Pekahnya. Lalu dia berontak, dia bunuh rajanya. Dan kemudian dia menggantikan Pekahnya dan dia menjadi raja atas orang-orang Israel. Pada waktu itu kerajaan sudah pecah dua antara Israel dengan kerajaan Yehuda. Yehuda adalah suku Yehuda terutama dan suku Benyamin. 10 suku lainnya bergabung menjadi satu, menjadi kelompok kerajaan Israel. Pekah ini naik sebagai raja karena pemberontakan. Dia bunuh tuannya dan dia naik sebagai raja. Dan Tuhan tunjukkan sebuah kemarahan yang luar biasa. Dan dia tidak pernah menyebut namanya dengan nama Pekah. Dia berkata berulang-ulang, itu anak Remalia, itu anak Remalia. Nah, rupanya anak Remalia ini bersekongkol dengan Raja Aram, namanya Resin. Dan mereka berkata, mari kita serbu Yehuda, mari kita gulingkan rajanya. Dan inilah latar belakangnya peristiwa ini terjadi. Saudara, yang menarik adalah begini. Pada waktu mereka berkata, kita mau kalahkan Yehuda, kita mau hancurkan dia. Ada satu senjata yang mereka pakai, yaitu mereka berkata, mari kita serbu, kita akan menakut-nakuti Yehuda. Rupanya ini senjata yang mengerikan sekali, yaitu yang namanya ketakutan. Orang yang diserang dengan ketakutan, dia orang yang akan bisa dilumpuhkan walaupun tanpa peperangan. Seringkali kita mendengar hari ini orang menggunakan akan namanya psycho war. Bagaimana orang itu menggunakan kata-kata, ancaman demi ancaman untuk melumpuhkan keberanian dan kekuatan lawan. Ada orang-orang yang berperang dengan ototnya, ada orang-orang yang berperang dengan otaknya. Dia mencoba mengalahkan musuhnya dengan segala sesuatu perkataan, intimidasi, ancaman untuk membuat musuh gemetar dan tidak berdaya. Tapi ini yang saya mau katakan buat saudara. Kita sudah mendengar berapa banyak berita negatif. Bagian kita sebagai orang percaya adalah bukannya mengabaikan setiap peringatan. Karena seringkali orang bicara berdasarkan fakta.
Tapi jangan biarkan berita apapun menimbulkan ketakutan yang akhirnya melumpuhkan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari kita berkata, aku percaya kepada Tuhan. Hidupku bergantung kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada keadaan. Kenyataan tidak bisa mengubah firman, tapi firman akan sanggup mengubah kenyataanku jadi seperti yang Tuhan mau. Yang luar biasa, Tuhan berpesan kepada Raja Yehuda, itu tidak akan terjadi. Ini sebuah janji yang ajaib, itu tidak akan terjadi. Tetapi perhatikan baik-baik, yang Tuhan janjikan itu ternyata dengan sebuah kondisi. Kondisinya dia berkata, kamu tenang, kamu jangan takut, kamu percaya, itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan berkata begini, tapi kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Kamu tidak akan menikmati kemenangan, kamu akan hancur. Dengan kata lain begini, kalau engkau biarkan ketakutan menggerogoti hidupmu, maka sesungguhnya semua proteksiku itu engkau yang membongkar sendiri dari dalam. Nah, hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan. Yang bisa membongkar proteksi Tuhan dalam hidup kita adalah kita sendiri dengan cara membiarkan ketakutan merongrong kehidupan kita. Kemarahan kita, kepahitan kita, rasa kesal kita, rasa berontak kita, rasa tidak terima dalam hati kita, itu merongrong proteksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan mau berkata begini, itu tidak akan terjadi. Ingat yang pertama, ingat satu hal ini. Segala sesuatu sudah ditetapkan Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan dan Tuhan sudah pelihara hidup kita. Baiklah kita tetap berkata, bagaimanapun, apapun yang terjadi, aku hidup dalam proteksi Tuhan, aku hidup dalam perlindungan Tuhan. Percayalah, sesuatu yang ajaib masih berlangsung sampai dengan hari ini. Percayalah, kegerakan Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Percayalah, kuasanya, kesanggupannya mengintervensi masih kerja sampai dengan hari ini. 2 hari yang lalu, Pak Hengki cerita dengan saya. Ada seorang saudara di sini yang ceritakan akan peristiwa ini. Saya ini lewat 2 orang, bukan langsung dari orangnya, tapi kurang lebih ceritanya begini. Ketika saya dengar, saya makin yakin loh saudara. Ini hari-hari Tuhan sedang mengintervensi kuat akan umatnya. Kalau yang cerita ini orang pinter, kita bisa berkata dia merekayasa. Kalau yang cerita orang sederhana, kita tahu ini bukan rekayasa, ini serius Tuhan lagi mau bicara kuat dengan anak-anaknya. Saya dengar ceritanya menarik sekali, tidak jauh-jauh dari kita. Ada seorang ibu jual nasi ayam, itu yang saya dengar. Seringkali kalau teman-teman buat acara dipanggil ke sini, saya nggak tahu, mungkin aku rasa saya pernah makan nasi ayamnya. Dan ibu ini jual nasi ayam. Pokoknya setiap kali anak-anak ada acara apa nasi ayam. Terakhir mungkin Ripkah ulang tahun kalau tidak salah ya. Nasi ayamnya dipanggil juga di sini. Nah setelah berkali-kali dia melayani kita di gereja ini, suatu hari dia mengalami pengalaman yang aneh sekali. Sekarang ini keren sudah. Penjual nasi ayam punya handphone. Keren sekali. Semua orang punya handphone. Menurut saya tukang becak pun sekarang punya handphone. Dia terima order, Pak jemput saya jalan ini, dia jemput saudara. Mungkin saudara, saya nggak tahu. Tapi ini tukang, ini jual nasi ayam punya handphone. Katanya begini, ceritanya kurang lebih begini. Malam itu handphonenya sudah dimatikan. Tiba-tiba nyala sendiri. Dan ada seseorang telepon dia. Diangkat saudara. Suaranya laki, suaranya halus, ngomong begini. Kamu kan namanya ini, kamu kan jual ini. Terus dia cerita, orang ini cerita, itu membongkar hidup dari ibu ini. Kamu kan begini toh, kamu tuh ngalami begini, kamu ngalami begini. Ditanya, lo ini siapa? Tidak jawab. Pokoknya dia bilang ini begini, terus mau dimatikan handphonenya, tidak bisa mati. Terpaksa dia dengerin saudara. Sampai dibongkar semua. Dan dengan lembut, dengan kasih, diomongi, nangis saudara. Dia nangis, dia berkata kok bisa ada orang ngerti. Dan entah bagaimana, dia bisa tahu itu Tuhan saudara. Sejak saat itu dia peka, sering dengar. Nah dia itu punya gondok atau apa di lehernya.
Lalu kemudian ada suara begini, cari daun ini berapa lembar, masak direbus dengan gula batu, kamu minum nanti akan sembuh. Dia cari sampai Salatiga, nggak ada. Dia pulang, dia itu cuman istilahnya kalau bahasa kita itu ngresulo, ngeluh berkata gini, susah loh Gusti, nyari begitu aja kok susah, daunnya nggak ketemu. Suara itu berkata, golek neng pasar Johar, cari di pasar Johar. Jadi ke pasar Johar ya, ketemu barangnya. Dia lakukan persis, dia minum, sembuh saudara. Nah, entah bagaimana somehow orang ini akhirnya ngerti bahwa itu Tuhan Yesus. Terus kemudian ke gereja dia, ke tempat Pak Victor, gereja kita yang di Permata. Terus gak lama beberapa saat kemudian keponaannya kalau tidak salah. Keponaannya itu malam mimpi. Didatangi orang pakai pakaian putih dengan wajah bercahaya. Dan dia kalau tidak salah itu orang pegang salib warna hijau atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya itu mimpinya orang sih. Lalu kemudian orang ini tanya, loh kamu itu siapa? Lalu orang yang berpakaian putih itu berkata begini, saya Thomas. Saya nggak tahu apakah Thomas ini atau bukan, saya harus dicek yang bersangkutan. Mungkin dong, mungkin. Tapi dia mengaku namanya Thomas. Dan dia berkata gini, kamu harus ikut Tuhan saya. Kamu harus percaya Tuhan saya. Ya, Tuhanmu itu siapa? Dia berkata, Tuhanku itu Tuhan Yesus. Dia ngomong ke ibunya ini. Dia berkata, sudah kamu ikut aku aja ke gereja. Ikut derek Gusti Yesus masuk. Nggak lama adiknya, itu mimpi atau apa saya nggak tahu, didatangi Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, kamu ikut aku. Sekeluarga sekarang nyembah Tuhan Yesus. Dan dia nangisnya berkata begini, aku ini cuma ngelayani hamba-hamba Tuhan, ngasih makan nasi ayam. Kok Tuhan sampai begitu baik datangin aku. Saya nggak berkata mari jual nasi ayam sama-sama. Tapi saya mau berkata sampai hari ini Tuhan hidup dan dia mengintervensi dan dia bisa buat itu saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa kan saudara. Saya dengar waktu minggu lalu anak-anak SD kita retreat, itu dilawat Tuhan luar biasa. Saya tahu beberapa orang tua keberatan tidak rela anaknya pergi. Tapi kalau Anda mengerti apa yang kelak jadi ujungnya sebuah lawatan Tuhan di hati anak-anakmu, orang akan bisa bersyukur dan grateful. Itu anak-anak cerita lihat Tuhan dikasih buah, dikasih anggur, dikasih apel sambil nangis. Orang tua boleh sinis, boleh tidak percaya. Anak kelas 1, kelas 2, bagaimana mereka bisa berimajinasi sambil nangis sengguguan begitu. Kalau betul-betul tidak melihat Tuhan tidak mungkin. Ini hari yang luar biasa. Di atas semua orang berkata, kamu akan dihabisi, kamu akan hancur. Tuhan berkata, siapa bilang? Tidak akan terjadi. Cuman dia mau berkata begini, kamu harus percaya. Sebab kalau engkau tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Kamu harus percaya. Kalau engkau membiarkan ketakutan itu merongrong hidupmu, kamu akan habis. Dan saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini, Tuhan mau berkata begini. Jangan takut saudara. Dengan apapun yang engkau dengar, engkau bisa berkata, Tuhan, hidupku dalam tanganmu. Naik turunnya hidupku tergantung tangan Tuhan. Bukan tergantung apa kata dunia. Kalau engkau berkata, aku akan tetap naik. Dan aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Tidak akan ada keadaan seperti apapun yang bisa mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu saya mendorong setiap kita, kawal setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Ucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jangan pernah ragu. Sebab keraguan itu membongkar pertahanan Tuhan oleh kita sendiri, bukan oleh yang lain. Kalau kita biarkan ketakutan merongrong kita, mulai katakan kepada jiwamu, kalau engkau terus takut, kamu sedang mencelakakan dirimu sendiri. Ini waktunya bukan waktu ketakutan, ini waktu untuk percaya. Kata kuncinya ini waktu untuk percaya.
Karena saya berkata bahwa Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup mengangkat hidup kita begitu luar biasa. Dan yang kedua, perhatikan. Kita masih lihat di fase yang ke-7. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesaya 7 ayat 20 sampai 25. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Kadang-kadang jijiin juga ya, tapi Alkitab punya ungkapan Tuhan akan mencukur kepala. Jadi para tukang cukur, hairdresser, Tuhan adalah the master of hairdresser. Dia bisa mencukur kepala orang dan bahkan bulu paha. Anda mungkin tidak pernah cukur bulu paha, Tuhan bahkan bisa. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Maksudnya jenggot itu, habisin. 21. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Coba perhatikan ya. Hanya ada seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka di seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Nah, Tuhan berpesan 2 hal, dengerin saudara ya, lewat ayat ini. Yang pertama, kalau saudara mengerjakan apapun di tahun ini, walaupun itu tidak banyak, digambarkan seperti seekor lembu betina muda. Yang kedua digambarkan seperti 2 ekor domba. Itu sebuah kekayaan yang minim sekali. Tuhan berkata, kalau hanya itu saja yang Anda kerjakan, dan engkau tetap percaya, dan tidak membiarkan ketakutan merongrong kehidupan kita, maka dia berkata, itu saja sudah akan cukup, begitu limpah memberkati akan hidup Anda dan saya. Jadi apapun yang engkau kerjakan hari ini, walaupun itu minimal, saya ajari begini, tiap kali tumpangi tangan, berkata Tuhan, ini akan menghasilkan sangat banyak, walaupun kelihatannya kecil, tapi ini hasilnya akan sangat banyak. Aku akan makan dadih, aku akan minum madu, ini adalah berkat Tuhan, dari yang kecil ini akan sangat banyak. Anda kerjakan begitu, dan engkau tetap percaya, Anda akan lihat penyertaan Tuhan. Semalam saya pulang dari gereja dengan anak saya yang laki. Naik mobil, dia yang kendarai. Lalu kemudian kita ngobrol, kita punya pembicaraan laki dengan laki. Lalu kemudian dia ngomong gini, Pak, kenapa Papa nggak mau ganti mobil ini dengan yang lebih baru? Saya sudah tahu maksudnya. Kalau Papa ganti mobil baru, yang pakai siapa? Ya akulah. Ya sama juga kamu minta dibeliin mobil. Loh enggak, nanti Papa boleh pinjam. Loh, excuse me. Gimana? Mobil-mobil gua, dia yang memang dia sering pakai, sekarang dia mau berkata gini, Papa boleh pinjam. Enggak apa-apa. Tapi kan oke ini mobil, kalau ganti baru. Terus saya ngomong begini, menurut Papa ya, feeling Papa berkata, yang akan diganti itu yang itu tuh, yang satu. Wah itu betul tuh, aku juga merasa begitu. Alah, saya berkata, melu-melu saya berkata, iya itu, wah kalau ganti yang ini Pak oke, nah cocok. Nah, aku bilang gini, nah terus ini Pak ganti dulu, enggak bisa. Kamu mesti berdoa, senengin hati Tuhan. Nah kalau nanti Tuhan ngomong sama aku ganti mobilmu, aku minta duitnya sama Tuhan. Dikasih, aku ganti. Tuhan diam saja, saya juga diam saja.
Apalagi cuma statusku boleh pinjam, aku bilang. Maaf. Kalau itu, nah lain cerita. Nanti aku doa sendiri kalau itu. Kalau ini, kamu yang pakai, kamu yang berdoa. Terus dia ngomong, iya sih. Aku ini banyak kedaginganku, katanya. Jadi Tuhan mungkin tidak mau dengar doaku. Persis, saya berkata. Mbok sadarnya gitu tuh tiap hari, saya berkata gitu. Kesempatan toh, koroin saudara. Ya aku ini kedagingan Pak, aku ini begini-begini. Nah ya bertobatlah. Nah, saya tahu ini pertobatan cukup dangkal karena sebetulnya yang dia inginkan kan mobil baru. Lumayan lah tapi. Lalu kemudian, sudah gini aja. Mari berlomba. Siapa dulu yang ganti mobil? Dia bilang, oke, tantangan nih buat aku, tantangan nih. Jelas, aku bilang, aku menantangmu hari ini. Dan aku janji, aku bilang, aku tidak akan curang. Kalau Tuhan berkata betul-betul, ini suruh ganti duluan, tak ganti. Dan pasti akan jelas Tuhan bicara. Oke, aku mau kalahkan kedaginganku. Wah dia semangat saudara, pokoknya aku akan berjuang. Boleh katanya. Udah kan saudara, sampai di rumah. Begitu rumah turun, saya turun dari mobil. Saya nggak ngomong ABC, saya jalan mobil yang tadi saya maksudkan, yang saya berkata, saya punya feeling itu mau diganti. Saya jalan, saya tumpangi tangan. Dia teriak, loh kok gitu katanya. Tumpangi tangan. Wah, panik dia. Pembantu saya ikut keluar mau ngambil barang-barang. Mbak, masuk dulu. Dia malu rupanya. Lu Papa kok gitu? Tuhan dalam nama Yesus, saya bilang. Saya sengaja doa keras di depan dia. Bukan supaya Tuhan mendengar, supaya dia mendengar, saudara. Seperti Yesus toh waktu membangkitkan Lazarus kan dia doa kenceng. Dia doa itu bukan ke Bapak, sebetulnya dia doa ke depan orang ini, supaya mereka tahu, Tuhan dengerin gua, Bapakku dengerin aku. Jadi saya tumpangi tangan keras, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus ini, pada waktu Tuhan kau akan ganti ini yang lebih baik. Dia teriak, lo kok gitu. Saya selesaikan, saudara, dia panik banget, saudara. Sebab dia berkata gini, saya akan berjuang, mengalahkan kedagingan, lalu saya akan berdoa. Lah kan panjang banget toh. Berjuang mengalahkan daging aja, kalau dia ngerti, nggak bakal bisa. Siapa sih yang bisa mengalahkan daging? Nggak mungkin toh. Kecuali Tuhan memberikan kekuatan dan anugerah buat kita. Jadi saya berdiri, saya tumpangi tangan, dia teriak-teriak. Terus saya bilang, ayo, 1-0 sudah. Jelas kamu kelihatan kalah dong. Enggak. Papa masuk. Saya suruh masuk, saudara. Dia ikut tumpangi tangan. Ya, aku bilang, tidak orisinil kamu kata gitu. Tapi itu pembelajaran sih, saudara. Pembelajaran untuk berkata bahwa dengan apa yang ada, Tuhan bisa memberkati Anda. Saya mau berikan sebuah sign yang jelas buat anak ini, saya berkata, ini hidup kita karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan upaya kita. Ini yang aku kerjakan sehingga engkau mesti ngerti nanti hasilnya seperti apa, jelas karena Tuhan, bukan karena manusia. Nah, kalau Anda bisa ngerti itu, Tuhan mau berkata gini, kalau hari ini engkau hanya punya lembu 1 dan 2 ekor domba, dan dia berkata itu akan menghasilkan sangat banyak. Kalau saja Anda tiap hari bisa tumpangkan tangan Anda, ucapkan berkat. Semua yang Anda terima di tongkat itu Anda tumpangi tangan, Anda berkatakan. Diingatkan Mazmur 23, Anda tumpangi tangan Mazmur 23. Maka saya mau percaya bahwa ada berkat Tuhan di situ. Dan sejujurnya kalau saya nggak percaya itu saudara, saya nggak akan bakal mau hari ini berdiri numpangi tangan. Menurut saya saudara, ini tangan perlu dipijat setelah selesai hari ini. Berapa ribu orang. Saya nawar Tuhan, saya bagi sama yang lain. Dia bilang ini bagianmu nak hari ini. Minggu lalu engkau tidak kerja, minggu ini engkau yang kerja. Tumpangi tangan aja, saya nggak akan nubuatin saudara lah. Kecuali ada pesan yang mendadak gitu. Tapi akan butuh waktu cukup lama, but I will do it. Karena saya percaya ini blessing ajaib. Bukan karena dari tangan saya, karena Tuhan yang mau memberkati saudara. Nah hal yang sama begitu saudara. Amen. Ini penting, tapi yang kedua, perhatikan. Saudara akan melihat tahun ini gejalanya. Tempat-tempat yang pernah menghasilkan akan ditinggalkan orang.
Kebun-kebun yang hasilnya itu kebun anggur yang terbaik. Tempat-tempat lereng-lereng yang pernah ditanami, tiba-tiba akan ditinggalkan orang dan ditumbuhi semak duri dan putri malu. Saudara akan lihat banyak perusahaan akan berjatuhan. Tempat di mana dulu dihasilkan banyak uang dan keuntungan, ditinggalkan pemiliknya karena mereka tidak tahan lagi. Dan orang tidak berani menggarap tempat itu. Alkitab mengatakan takut, orang masuk takut. Orang berkata, kalau aku kerjakan, aku juga akan hancur. Tapi Tuhan mau berkata begini, kalau saudara mengizinkan Tuhan memimpin hidupmu, dan Tuhan menggerakkan saudara masuk ke daerah seperti itu, maka apa yang pernah mati bagi orang lain akan merupakan tempat yang sangat hidup bagi Anda dan keluargamu sejak tahun ini. Apa yang orang berkata ini sudah bangkrut, sudah hancur, aku mau jual berapapun orang mau. Dan kalau Tuhan bicara kepada saudara, saya berkata jangan takut. Kalau Anda jelas dengar Tuhan berkata, Anda masuk, Anda kerjakan, kau berkata Tuhan, aku akan cangkul lagi, aku akan garap lagi, dan dalam berkat-Mu ini akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Tadi kami sebelum kebaktian bicara tentang makin banyak rumah yang berhantu sekarang. Mungkin kita perlu punya kerjaan baru, Ghostbuster. Saya baru doakan rumah di Jakarta. Tapi itu memang saya lihat hari-hari ini tuh makin begitu tuh. Jadi setan tuh narsis juga. Mungkin dia caleg partai neraka, jadi sering muncul di mana-mana saudara. Mau foto nggak bisa, yes muncullah dia. Nah, buat saya mau berkata begini. Ada banyak tempat yang ditinggalkan dan rumah-rumah begitu dijual murah loh saudara. Tapi secara keseluruhan Anda kan akan lihat itu. Ada banyak hal yang ditinggalkan, orang berkata, saya nggak sanggup lagi. Dan orang berkata, kami takut loh. Itu isinya putri malu dan rumput duri. Nggak mungkin dihasilkan, tapi Tuhan berkata, itu pernah produktifnya luar biasa. Butuh orang-orang yang berani jalan dengan Tuhan dan menyentuh yang orang tidak pernah berani sentuh. Saudara akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi di tempat itu. Luar biasa. Saya berdoa, Tuhan akan berikan iman dalam hidupmu. Dan kita tidak akan pernah takut. Coba ngomong pada kanan kirimu, tahun ini aku mau ekspansi. Coba ngomong, tahun ini aku mau ekspansi. Aku tidak cukup dengan 1 lembu dan 2 domba. Aku perlu 1000 lembu dan 2000 domba. Anda ngomong, ucapkan, Anda percayai, Anda akan lihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Banyak orang bergerak, nggak berani bergerak, nggak berani bergerak. Pemerintah aja ini saya baca di koran, anggaran tahun lalu itu sisa 20 triliun. Itu karena apa? Nunggu saudara itu loh. Kalau kita diam saudara, semua orang hari ini ambil amannya, diam semua. Mereka berpikir ini badai luar biasa, diam. Tapi harusnya seseorang bisa berkata, bagaimana kau membuat badai ini jadi sumber keuntungan buat hidupku. Ketika badai datang semua orang sembunyi, Anda langsung nyetak spanduk. Jasa membersihkan kotoran di rumah-rumah. Begitu badainya lewat Anda laris, bersihin rumah-rumah ambruk kan saudara. Semua orang bayar saudara. Setiap ada badai, itu sebetulnya kesempatan baru Tuhan buka buat kita. Dan saya mau berdoa akan muncul orang-orang kuat di tengah-tengah kita. Yang kuat imannya dan berkata, ya kita akan bisa dan kita akan keluar sebagai pemenang. Siapa yang mau percaya tahun ini kita akan lebih baik, angkat tangan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Dan mari kita percaya, berkatnya dicurahkan Tuhan kuat dalam hidup kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku.
Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya. Yes, Lord. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara sekalian, siapa yang percaya Tuhan itu kendalikan alam semesta? Saya mau beri Anda sebuah ilustrasi. Buat beberapa Anda mungkin sudah merupakan berita lama, tapi buat beberapa Anda mungkin hal yang baru. Dan mungkin bisa menjembatani akan dua selera yang berbeda. Kemarin malam kami habis selesai kebaktian ngobrol. Tiba-tiba ada kerinduan yang sama, ingin makan durian, saudara. Siapa yang tidak suka durian? Coba angkat tangan. Diampunilah seleramu, saudara. Siapa yang suka makan durian? Angkat tangan. Wow, well, kita satu roh minimal, saudara. Roh durian. Saudara, saya perhatikan begini ya. Anak saya 3, yang 2 nggak tahan dengan bau durian. Kalau bapaknya sudah makan durian, teriak-teriak. Mama makan durian, teriak-teriak gitu. Pak Thomas juga belum suka durian. Mungkin mulai hari ini akan menikmati durian. Saya nggak tahu, tapi ini yang terjadi, saudara. Itu bau memang buat beberapa orang menyengat. Buat kita, itu harumnya luar biasa. Saudara, Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu ya, selalu ada penangkalnya. Makanya tidak pernah ada yang tidak bisa ditangkal dan ditanggulangi. Itu kalau Anda kan ngerti kan, kalau Anda makan durian, kalau Anda kan yang bau di tangan, di itu tahu nggak itu tempatnya? Ketika sudah Anda makan durian, kan itu kan ada ininya, apa mungkin getahnya kali ya di dalam itu. Anda kasih air aja, Anda cuci tanganmu di situ, lihat aja, baunya hilang. Anda kasih air, Anda gosok sedikit, Anda minum, nanti aromanya, kalau Anda sendawa, Anda gelegean itu nggak akan bau kemana-mana, hilang aja, ternetralisir oleh apa yang di dalam itu sendiri. Hari-hari ini saya lagi dibuat kagum oleh Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab, imam besar ada 12 batu. Ya. Dan tiap-tiap batu itu bicara tentang mewakili tiap suku Israel memang. Banyak orang berpikir, itu cuma hiasan lah.
Saya mau beritahu Anda, tidak ada hal sekecil apapun yang Tuhan katakan yang meaningless, yang tidak ada artinya. Semua ada artinya. Saya pelajari nih, saya tidak menghancurkan Anda apa-apa. Terakhir ini saya baru diberitahu, ada riset-riset yang dibuat orang di dunia ini. Mereka mengatakan begini, 12 batu itu ternyata punya kekuatan-kekuatan mineral yang ajaib sebetulnya. Dan mineral-mineralnya itu secara medis punya kekuatan untuk jadi obat. Saya beri contoh nih, yang namanya Benyamin. Benyamin itu ada satu batu, saya nggak mau sebut nama batunya, supaya Anda tidak terus pada nyari batu, nggak usah, nanti batu kali, batu kerikil, nggak masalah saudara. Ada satu batu di situ, ketika dibaca, beberapa tukang riset ahli itu mengatakan begini, itu mineral yang di dalam kandungan batu itu ternyata bisa menghentikan pendarahan. Saudara tahu Benyamin itu lahir dan membawa kematian Rachel ibunya. Anda tahu kenapa seorang ibu ketika melahirkan mati? Sebagian besar karena pendarahan. Pendarahan yang begitu hebat, sakit sekali. Dan kemudian dia mati. Ketika kemudian Tuhan lewat Musa berkata, 12 batu, khusus untuk simbol Benyamin. Dia berkata, ini batu untuk menghentikan pendarahan. Bayangin saudara, bukankah Tuhan selalu berkata, selalu ada jalan dari pihakku. Selalu ada jalan dari pihakku. Mujizat tidak jauh-jauh. Mujizat ada di dekat saudara. Ada di rumah saudara. Mujizat di tangan kita loh. Semua, Anda boleh punya problem apapun. Perhatikan sekitarmu, cermati, lihat, minta Tuhan buka mata kita. Selalu akan ada obatnya di situ. Selalu saya kagum sekali. Saya lihat Tuhan, wow, luar biasa. Ajaib sekali. Nah, saya lagi pelajari ini, saya nemuin yang paling bawah, saya bilang, ajaib ya. Untuk batu yang mewakili Benyamin ini, itu mineralnya, zat, itu kan batu itu kan lapisan-lapisan mineral toh sebetulnya. Itu mineralnya, itu bisa untuk menghentikan pendarahan. Tuhan berkata, Rachel pernah mati karena pendarahan. Buat Benyamin dia berkata, mulai hari ini, stop pendarahan. Ini obatnya. Tidak ada orang tahu. Loh Tuhan orang ngomong-ngomong ngono. Lah Gusti Allah sinten saudara, Tuhannya siapa? Dia tidak ngomong, dia tidak ngomong. Suatu hari kamu akan tahu. Ketika diteliti, saya kagum loh lihat Tuhan. Ini luar biasa, itu baru satu sisi loh. Sisi untuk kesembuhan. Saya mau berkata buat Anda, selalu ada solusi Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan akan berikan dalam hidup kita, amin. Mari angkat tangan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan aku percaya. Kebajikan
mujizat Tuhan. Angkat tanganmu, ada yang butuh pertolongan Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Hamba mintakan blessing Tuhan. Buka mata kami. Pertolongan sudah ada dalam hidup kami, sudah ada di tangan kami, ada di hati kami, ada di rumah kami, dalam kehidupan kami. Sangat dekat Tuhan. Untuk setiap persoalan Kau sudah berikan jawaban yang luar biasa. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan anugerah-Mu turun. Berikan anugerah-Mu turun. Dan pagi hari ini Kau berikan blessing-Mu satu persatu. Turunkan berkat-Mu tanpa terkecuali. Bagi mereka yang haus, yang lapar akan Tuhan, yang percaya Kau memberi berkat, biarkan berkat-Mu turun mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami tahu anugerah-Mu yang ajaib menyertai kami. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin.